Kamu baru saja sampai di lokasi sempurna di suatu pantai sunyi. Begitu sunyinya hingga kamu mulai tertidur. Tapi pas membuka mata, kamu kaget. Tunggu. Apa itu rumah sungguhan yang baru saja tersapu ombak ke pantai? Mungkin ini terkesan kayak awal cerita novel sci-fi. Tapi nggak kalau kamu tinggal di dekat pantai El Salvador ini. Ada sebuah rumah terlantar misterius yang kelihatan kayak baru tersapu ombak ke pantai. Bagaimana villa ini bisa berakhir di sana? Sudah berapa lama villa ini di sini tanpa disadari siapapun? Bangunan misterius ini berlokasi 74 km di selatan ibu kota El Salvador, San Salvador. Penduduk lokal bilang bangunan itu dulunya adalah hotel bernama Puerto Ventura. Saat dibangun, daya tarik utamanya adalah lokasinya yang benar-benar dekat dengan laut. Sayangnya, perancangan bangunan hotel ini tidak direncanakan dengan baik. Itu semua karena penduduk lokal tidak perlu izin resmi untuk mulai membangun. Hotel itu begitu dekat dengan perairan dan sangat rentan terhadap cuaca. Villa bergaya Romawi itu sekarang jaraknya tinggal 15 meter dari tepi laut ketika air sedang surut. Bangunan ini cuma bisa diakses di pagi hari, sebab setelahnya pasang laut akan memenuhi lantai 1 dengan air asin. Yang tertinggal dari hotel itu kelihatan seperti puing-puing rumah 2 lantai. Bagian depannya sangat berkesan dengan pilar-pilar bergaya Romawi. Ada juga jendela-jendela lebar di lantai 2. Kamu masih bisa melihat sebagian struktur besi dan sisa-sisa yang dulu merupakan pintu masuk ke lantai 2. Ada beberapa bangku di atas bangunan. Bangku-bangku ini terkadang dipakai para turis. Sekarang, makin banyak orang yang menjelajahi area itu dan berfoto-foto, meskipun bangunan itu jelas tidak aman untuk dinaiki. Hanya ada sedikit informasi tentang berapa lama bangunan ini sudah ada di lokasinya yang sekarang. Tapi menurut sebagian penduduk lokal, setidaknya sudah berdiri selama 20 tahun. Reruntuhan ini menjadi rahasia lokal selama bertahun-tahun, sebelum ditemukan oleh seorang pengguna TikTok di tahun 2021. Tapi itu belum menjawab pertanyaan kita. Bagaimana hotel itu bisa berada di lokasi lain juga? Disinilah semuanya jadi agak membingungkan. Sementara sebagian penduduk lokal bilang bangunan itu ditinggalkan puluhan tahun lalu. Sebagian yang lain berkata tempat itu terlantar setelah badai Mitch menerjang area itu di tahun 1998. Badai Mitch adalah salah satu fenomena cuaca paling berbahaya yang pernah terjadi di Amerika Tengah. Selama badai terjadi, kecepatan angin mencapai 290 km per jam. Badai itu sendiri berlangsung selama 15 jam. Badai ini juga jadi penyebab curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan banjir dan banyak terjadi tanah longsor. Karena dibangun begitu dekat dengan garis pantai, kecil sekali peluang hotel ini untuk bertahan dalam cuaca ekstrim itu. Jadi, hotel itu pasti ikut hanyut diterjang ombak. Setelah duduk berjemur, mungkin kamu akan mulai bermimpi tentang bola salju yang tersapu ombak menuju pantai. Karena kamu mulai kepanasan, aku nggak bercanda. Fenomena alam aneh ini terjadi di tahun 2016 loh. Ini mengakibatkan pantai Teluk Alp di Siberia Barat tertutup banyak bola-bola salju besar sejauh 18 km. Karena suhu rendah, kepingan-kepingan es kecil mulai terbentuk di air. Setelah itu, angin dan gelombang menggulungnya menjadi bola-bola salju besar. Sebagian berukuran sebesar bola tenis, tapi yang lain sampai sebesar 1 meter. Sebuah sepeda motor Harley Davidson tipe Night Train muncul di pantai British Columbia di tahun 2012. Motor ini dikemas dengan sangat rapi di sebuah peti kemas. Pemiliknya butuh waktu agak lama, tapi akhirnya berhasil melacaknya. Namanya adalah Ikuo Yokoyama, dan dia kehilangan sepeda motornya setelah tsunami menerjang Jepang pada 11 Maret 2011. Untuk sampai ke tujuan akhirnya, moge itu harus menempuh jarak sejauh 6.500 km. Untuk merayakan perjalanan panjang ini, Yokoyama mendonasikan motornya ke Museum Harley Davidson di Milwaukee. Sejak itu, sepeda motor ini telah dipajang di sana, barangkali kamu ingin berkunjung. Fenomena aneh yang ini mirip seseorang habis menumpahkan sabun cuci piring di seluruh pantai. Tapi ini sangat sering terjadi di Queensland. Buih laut menutupi pantai di sana beberapa kali setiap tahun.
Seringnya, ini terjadi sehabis badai, ketika gelombang laut melarutkan materi organik di sekitarnya. Pada dasarnya ini mirip mesin pembuat es krim raksasa. Setelah siklon Debbie di bulan Maret 2017, beberapa pantai harus ditutup karena banyaknya buih putih. Angin bahkan membawa sebagian buih itu ke kota-kota yang berdekatan, yang membuat penduduk lokal percaya bahwa saat itu turun salju. Apa kamu akan terkejut melihat sebuah dadu logam karatan berukuran 2 kali 2 meter terbawa ombak ke pantai? Sebab di tahun 2017, masyarakat di Coeur d'Alene di Idaho kaget saat menemukannya. Ternyata ini sebuah tangki penyimpanan lama. Seseorang memutuskan untuk sedikit menghiasnya dengan beberapa titik putih agar kelihatan seperti dadu. Di tahun 1992, ribuan bebek karet terkatung-katung di laut setelah sebuah kapal peti kemas besar yang mengangkutnya dihantam ombak. Bisa dibayangkan, bebek-bebek itu mulai bermunculan di seluruh dunia, seperti di Hawaii, Alaska, Amerika Selatan, Australia, Eropa, dan bahkan di Arktika. Diperkirakan beberapa ratus bebek karet yang malang masih berada di luar sana. Yang menarik, bebek-bebek ini jadi sangat berguna bagi ilmuwan loh. Berdasarkan pergerakan mereka, para peneliti bisa memonitor arah arus air. Kalau kebetulan suka dinosaurus, kamu akan senang mengetahui bahwa air laut juga bisa membawa fosil ke pantai. Di tahun 2018, sebuah tulang rahang dinosaurus besar terdampar di pantai Little Stock di Somerset, Inggris. Tulang rahang ini dulu milik sejenis dinosaurus bernama Ichthyosaurus. Berkat fosil ini, ilmuwan memperoleh penemuan mengesankan. Sebelumnya, mereka berpikir Ichthyosaurus bisa mencapai panjang maksimal sekitar 21 meter. Tapi setelah meneliti tulang rahang itu, akhirnya mereka menghitung ulang ukuran makhluk itu. Mereka menyimpulkan, Ichthyosaurus bisa tumbuh sampai 26 meter panjangnya. Megalodon adalah predator terbesar dalam sejarah planet kita. Makhluk ini hidup di hampir di seluruh dunia, kecuali di dekat kedua kutub. Kok kita bisa tahu? Karena gigi-gigi Megalodon terus bermunculan di berbagai pantai. Satu gigi Megalodon yang sangat besar, ukurannya lebih dari 50 cm, ditemukan di sebuah sungai di Kroasia. Karena makhluk ini telah punah selama sekitar 3 juta tahun, giginya dihargai mahal oleh pemburu fosil. Manusia Lego raksasa yang tersapu ombak ke pantai adalah hal yang belum terpikir atau terdengar olehku. Dan ternyata, hal itu bukan cuma terjadi satu kali. Total, ada 4 manusia Lego semacam ini. Masing-masing kira-kira setinggi 2,4 meter. Satu ditemukan di Inggris, satu di Belanda, sedangkan 2 yang lain muncul di Florida dan California. Ini jelas bukan sebuah kebetulan, dan setelah ditelusuri, diketahui bahwa seorang seniman Belanda berada di balik kejadian ini. Hugo Leonard memulai proyek ini sebagai kampanye pribadi. Bahkan ada sebuah film pendek yang dibuat tentang ini, dan diberi judul No Real Than You Are. Kalimat ini ditulis di tiap manusia Lego yang dihanyutkan ke laut. Sebundel berkas berisi lebih dari 50 pucuk surat tersapu ombak ke pantai di New Jersey, di sebuah pantai di Atlantic Highlands di tahun 2012. Ini terjadi tidak lama setelah badai Sandy menerjang area itu. Seorang anak lelaki berumur 14 tahun menemukan surat-surat itu dan memberikannya kepada ibunya. Dia begitu tersentuh oleh surat-surat itu hingga memutuskan untuk mengeringkannya dengan hati-hati dan mengembalikan ke pemiliknya. Itu adalah surat-surat antara 2 orang bernama Dorothy dan Lynn dari tahun 1942 hingga 1948. Surat terakhir ditulis sepekan sebelum pernikahan mereka. Dengan bantuan situs silsilah online, wanita itu berhasil menghubungi Dorothy dan mengembalikan surat-surat itu kepada wanita berumur 88 tahun yang kini tinggal di sebuah panti jompo.